Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Uqudul Jen ya, yang kemarin sudah mencapai ke bab Muqaddimah 2, yaitu hamdun, pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya sampai yaumil kiamah. Nah, sekarang sudah masuk ke bab inti ya. Baik, silahkan dibuka kitabnya bagi yang punya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, adapun setelah itu, ay ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami, yaitu setelah pengucapan basmalah, hamdalah, sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fahadhihi, maka kitab ini ay al-hadiratu fil zihni, yang hadir di dalam hati, yaitu risalatun, berupa risalah, ay kitabun shogirun jiddan, yaitu kitab yang sangat kecil ya. Nah, jadi musannif Syekh Nawawi sebelum menulis kitab ini, dia sudah terancang dalam hati dan pikirannya gitu ya. Jadi ilmunya itu sudah ada di sini dan di sini, tapi belum ditulis menjadi kitab ini gitu ya. Jadi beliau itu sangat luar biasa ya. Sudah ada pemikiran tapi belum ditulis gitu ya. Nah, muhimmatun mahzinatun lil qulub ya. Muhimmatun mahzinatun lil qulub, yang penting, yang dapat menenteramkan kegelisahan hati gitu ya. Beliau itu sangat gelisah, takut kalau murid-muridnya atau anak-anaknya atau murid-muridnya atau umat-umat baginda Nabi setelahnya gitu ya, belum mengerti tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Maka wajib ya, kita yang mau menikah atau yang sudah menikah wajib untuk mempelajari ilmu ini agar kita tidak semena-mena terhadap pasangan kita, dan kita tidak akan berdosa gitu ya kalau kita tahu ilmunya gitu ya. Maka pentingnya untuk belajar kitab ini gitu ya. Rattabtuha, yang saya telah menyusunnya, ay hadhihi maksumatan, yakni kitab ini terbagi menjadi yakni kitab ini terbagi ya, ala arba'ati fusul, menjadi 4 ya, 4 ay aprozin, yakni bagian yang terpisah, wa khotimatin, dan penutup, wahia, yaitu ma tuzkaru li ibadati ma yata'allaqu bil maksud, sesuatu yang dituturkan untuk mempermudah atau memahami apa yang terkait dengan apa yang dimaksud ya. Wa ka'anna dzalika, dan seakan-akan keterkaitan itu seperti ta'alluqul ahiki bisabiq ya, yaitu seakan-akan keterkaitan itu seperti hubungan penjelasan yang akan datang dengan penjelasan yang lalu. Bahwa at-ta'alluqu min haitsu takmilu wa ziyadatut tawdih ya. Dan hal itu adalah keterkaitan dari sisi penyempurnaan dan penambahan penjelasan. Al-faslul awwalu, nah untuk pasal pertama ya, fi bayani huquqiz zaujati, menerangkan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami, al-wajibati ala zauji ya. Nah, jadi pasal pertama adalah berbagai macam hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami ya. Nah, jadi kewajiban suami dan hak-hak istri. Ini pasal pertama. Wahya, dan adapun apa itu? Yang pertama husnul usyrati. Hak-hak tersebut adalah bergaul dengan istri secara baik ya. Yang kedua wa mu'natuz zaujati, dan uang belanja istri ya. Wa mahruha, dan mas kawinnya istri. Wal qasamu, dan mengatur waktu untuk
istri atau menggilir apabila punya istri lebih dari satu. Nah, maka untuk menggilir atau mengatur juga harus diperhatikan juga ya. Kalau kita punya istri 2 atau 3, maka kita harus adil untuk menggilirnya gitu ya. Malam pertama di istri pertama, misalkan malam kedua di istri kedua, malam ketiga di istri ketiga, malam keempat maka wajib ke istri pertama lagi gitu. Baik. Nah, wa ta'limuha ma tahtaju ilaih, yaitu mengajarkan istri ya, wa ta'limuha, dan mengajarkan istri yaitu ma tahtaju ilaihi, apa-apa yang dibutuhkan olehnya. Perkara apa untuk mengajarnya? Min furudil ibadati, berupa perkara-perkara yang wajib atau perkara fardu ibadah ya, wasunaniha, dan sunnah-sunnahnya ibadah, walau ghairu muakkadin, walaupun bukan sunnah muakkad ya. Nah, terus diajarkan juga wa mimma yata'allaqu bil haidi, dan berupa hal-hal yang berkaitan dengan haid. Wa min wujubi ta'atihi, dan mengajarkan mengenai kewajiban taat kepada suami bima laisa bi maksiatin, dalam masalah yang bukan maksiat gitu. Nah, sepasang suami istri yang menikah ataupun mau menikah wajib belajar ini insyaallah ya. Kalau belajar ini maka akan terjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena pasangan tersebut mau istri atau suami akan saling memahami antara suami dan istri ya. Misalkan si suami pengen A, si istri pengen B, maka bagaimana caranya supaya tidak berat sebelah misalkan ya. Misalkan si suami pengen A, si istri pengen B. Bagaimana dengan bertutur cara menukar pikiran, tutur kata yang baik gitu ya. Akhirnya terkeluarlah jalan keluarnya. Misalkan mau ke A atau ke B gitu ya. Jadi kita bisa dimusyawarahkan gitu. Nah, sekarang apa saja hak-hak istri itu dan kewajiban suami kepada istri? Pertama, husnul ushrah, yaitu bergaul dengan istri ya secara baik atau lemah lembut ya. Nah, jadi Rasul juga sama ya, memperlakukan bagaimana Rasul memperlakukan istri itu ya. Pertama, sifat lemah lembut dan kasih sayang beliau ya kepada istri-istrinya. Rasul itu tidak pernah kasar ya, tidak pernah memukul ya, membentak juga tidak, apalagi memukul ya, memukul istrinya ya. Terus Rasul itu selalu membantu pekerjaan rumah seperti menjahit pakaian atau memperbaiki sandal ya. Nah, itu Rasul selalu begitu gitu ya. Terus memberikan perhatian dan waktu ya. Jadi kita harus mencontoh Rasul juga ya. Rasul pernah memberikan perhatian dan waktu ya, bukan pernah lagi ya, sering ya. Jadi Rasul itu bersama Siti Aisyah itu dengan panggilan Humaira ya, panggilan sayangnya gitu. Selalu bertukar pikiran, berdialog gitu ya. Apa-apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari selalu berbincang dengan istrinya. Akhirnya dengan begitu terkeluarlah jalan keluarnya gitu ya. Apabila ada permasalahan rumah tangga dibicarakan baik-baik gitu ya. Tidak saling memendam, tidak saling marah atau tidak saling cemberut gitu ya. Dimusyawarahkan gitu ya. Terus Rasul itu bersikap adil ya. Bersikap adil ya seperti tadi, menggilir apabila punya istri yang lebih dari satu, maka harus adil. Kalau tidak adil maka nanti di hari kiamat jalannya akan pincang ya, berat sebelah gitu ya. Di alam mahsyar apabila nanti ketemu orang yang jalannya pincang atau berat sebelah, berarti dia punya istri lebih dari satu dan tidak adil gitu ya. Nah, itu husnul ushrah. Yang kedua uang belanja ya, nafkah ya. Nafkah zahir ya, nafkah. Jadi uang belanja itu wajib ya dari suami ke istri. Apabila suami tidak memberi nafkah atau uang belanja, maka itu dosa ya buat suami ya. Dosanya besar sekali. Kenapa? Karena suami dolim kepada istrinya. Uang belanja itu bisa diatur ya, boleh per hari, boleh per minggu, per bulan gitu ya. Nah, yang penting cukup buat kebutuhan istri dan
keluarganya atau anak-anaknya gitu ya. Ibarat kata kalau sehari 100.000 apakah cukup buat istri, terus anak kita, anak satu, anak kedua misalkan, cukup nggak? Kalau nggak cukup tambahin gitu ya. Karena apabila kita memberikan nafkah yang kecil, maka Allah juga akan mengasih rizki yang kecil kepada kita. Tapi kalau kita ngasih nafkahnya sesuai kebutuhan ya gitu, tapi tidak boros juga ya, sesuai kebutuhan. Maksudnya di sini bukan hal yang sia-sia gitu ya, maksudnya kebutuhan yang buat makan atau buat uang sekolah, buat jajan anak gitu ya, itu harus cukup terpenuhi agar rezeki kita dari Allah juga dikasih lebih gitu ya. Kalau kita ngasihnya cuma sedikit-sedikit, atau istri kita dan anak kita tidak cukup misalkannya dari nafkah kita, otomatis Allah juga akan menutup buat rezeki kita ya, tidak akan digedein gitu ya. Makanya hati-hati dalam nafkah, dalam uang belanja ya. Apapun yang kita dapatkan hasil dari kerja keras kita, hasil dari pencarian kita, kasih ke istri secukupnya gitu ya. Bukan berarti harus boros gitu ya, bukan berarti berlebihan, tapi cukup gitu ya. Cukup di sini cukup menyeparkan kewajiban kita gitu ya. Jangan kurang juga gitu ya. Kalau kurang bahaya nanti ya. Bisa-bisa istri kita pinjam ke sana kemari, pinjam ke apalagi ke bank emok, takutnya nanti jadi riba juga. Nah kalau udah riba, udah suami juga kebawa dosanya gitu ya. Wa mahruha, dan mas kawin ya. Mas kawin tuh standar ya. Standar, gak terlalu kecil, gak terlalu gede juga ya. Karena wanita yang baik itu adalah wanita yang paling murah maharnya gitu. Tapi nggak murah-murah juga ya. Apabila ada wanita yang murah, cantik gitu ya, minta mas kawin yang kecil, ya tambahin lah sedikit ya. Karena istri itu adalah calon dari ibu anak-anak kita gitu, yang nanti dia akan ngurus anak-anak kita gitu ya. Muliakanlah istri kita ya gitu ya. Wa ta'limuha, dan suami wajib ajarin istrinya. Wajib apa? Mengajarin ilmu agama ya, dari keparduan pardu agama, kayak pardu sholat, kayak wudhu ya, terus mandi junub, mandi wajib, mandi haid gitu ya. Diajarkan sama ilmu-ilmu sunnahnya gitu ya. Meskipun ghairu muakkad, meskipun bukan sunnah muakkad ya. Jadi istri kita itu harus dikasih tahu tentang pemikiran agama. Oh ini sunnah, ini wajib, ini sholat, ini sunnah. Ini dalam sholat ini ada sunnah abad, ini ada sunat hayat. Nah, terus ada dalam tata cara mandi gitu ya. Ini sunnah wudhu, ini rukun wudhu, misalkan ada 6. Perlu di sitatun aniyatu ghuslul wajhi ghuslul yadaini ma'amil ini ya, sampai watartibus gitu ya. Nah terus sesudah itu hukum-hukum yang membahas tentang haid dia ya, haid gitu ya. Haid apa? Darah istri itu bukan cuma haid, ada haid, ada nifas, ada istihadah ya. Harus dijelaskan agar mereka mengerti, oh ini darah haid, oh ini darah nifas, oh ini darah istihadah gitu ya. Paling sedikitnya haid berapa hari misalkan, paling lamanya haid, maksimalnya haid berapa hari gitu ya. Nah kalau kita tidak diajarin kepada istri kita, nanti istri kita di yaumil qiyamah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kita ditanya nanti sama Allah. Ketika istri kita ditanya, kenapa kamu tidak ibadah dengan benar, tidak sholat dengan benar, nanti istri kita menjawab, suami saya tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada saya. Habislah kita kalau istri kita menjawab seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Auzubillahi min dzalik. Makanya dari sekarang kita ajarkan istri-istri kita tentang ilmu fardu ain ya, terutama fikih ya, terutama fikih dan tauhid gitu. Nah, untuk lebih mendetailnya nanti bisa dijelaskan lagi di video yang selanjutnya ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.